kemudian melunasi semua hutangnya dan memfasilitasi sekolahnya dengan laptop baru, iPhone baru, motor, dan kos yang dilengkapi dengan AC. Meskipun dia anak pelosok dan masuk sekolah elit, dia itu mau berjuang. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way yang menonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi sedih mungkin atau lagi ada masalah. Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil, nothing impossible. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Farel Aditya, kemudian Roy dan juga Bonge Citayam yang dibandingkan dengan veteran Peto Onsu usai menolak beasiswa yang diberikan. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Guys, baru-baru ini tuh nama Farel Aditya ramai loh diperbincangkan oleh netizen usai keputusannya untuk mundur sekolah. FYI, Dr. Richard Lee telah memberikan bantuan kepada Farel berupa pelunasan hutang neneknya dan menyekolahkan Farel di SMA Xaverius 1 Palembang. Tak hanya sampai SMA saja loh teman-teman, tapi Farel Aditya juga akan dikuliahkan oleh Dr. Richard. Namun sayang, untuk Farel Aditya akhirnya mundur. Dan karena mundur nih, Farel Aditya itu seperti diminta untuk ganti rugi nih sama Dr. Richard. Dan nominalnya itu bisa mencapai 40 juta rupiah. Setelah diminta untuk ganti rugi, Farel Aditya itu seperti bingung nih bagaimana ya caranya untuk mengganti nominal yang sudah diminta oleh Dr. Richard. 40 juta. Disuruh ganti 40 juta, aku duit dari mana? Jual ginjal. Adapun untuk keputusan Farel Aditya berhenti sekolah ini membuat Dr. Richard tentu kecewa banget. Padahal Dr. Richard itu mengaku telah melunasi biaya sekolahnya senilai 16 juta rupiah. Tidak hanya itu, ia juga baru memberikan uang saku kepada Farel dan juga neneknya senilai 5 juta rupiah. Kemudian melunasi semua hutangnya dan memfasilitasi sekolahnya dengan laptop baru, iPhone baru, motor, dan kos yang dilengkapi dengan AC. Kurang apa lagi ya teman-teman? Dr. Richard kemudian mengungkapkan bahwa ia ingin meluruskan kesalahpahaman dan juga fitnah yang terjadi di sosial media dengan membawa Farel ke Jakarta sebelum pulang ke Medan. Namun Farel ternyata telah kabur pulang ke Medan dahulu dan tiket pesawatnya pun hangus. Sempat berpikir untuk membuat Farel Aditya dapat kembali sekolah, Dr. Richard meminta Farel untuk mengembalikan uang senilai 47 juta rupiah yang menjadi total yang sudah dikeluarkan oleh Dr. Richard untuk Farel selama ini. Namun keputusan Farel tidak bisa digugat dan juga Dr. Richard mengaku ikhlas dengan semua biaya yang telah dikeluarkan untuk Farel Aditya. Sementara itu, untuk sang TikToker telah mengklarifikasi melalui akun TikToknya @adinsyah. Lewat klarifikasinya, Farel Aditya mengatakan bahwa dia itu sudah tidak tahan lagi berada di kos eksklusif lantaran tidak ada kehidupan sama sekali. Selain itu, kehidupannya di sekolah SMA Xaverius 1 Palembang juga tidak ada sosialisasi. Jadi mungkin kayak nggak betah gitu sih dan juga homesick mungkin ya. Lebih lanjut, Farel Aditya mengatakan Farel udah benar-benar nggak tahan karena di kos itu memang kayak nggak ada kehidupan banget. Bingung nih mau cerita ke siapa. Jujur ya, Farel itu ngerasa di kelas itu sosialisasinya kurang banget dan itu sendiri-sendiri banget. Selain itu, alasan Farel Aditya pilih cabut dari sekolah karena tidak memahami mata pelajaran. Meskipun sudah bertanya ke teman-teman lain di kelas, Farel mengungkapkan nyaris semua teman barunya tidak memberikan penjelasan. Selain itu, dia juga bercerita bahwa dia itu jarang ke kantin dan jarang makan dalam satu hari karena dia itu stres banget di dalam pelajaran yang paling enggak dia mengerti sama sekali. Lantaran alasan itulah akhirnya seleb TikTok itu membulatkan tekadnya untuk berhenti sekolah saja. Selanjutnya dia pun kembali bersama dengan neneknya di Medan. Sebelum Farel Aditya, ada juga nama Bonge dan juga Roy yang pernah menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen karena sempat menolak beasiswa. Bonge sendiri itu pernah ditawari beasiswa oleh Sandiaga Uno di awal ketenarannya bersama dengan ABG Citayam lainnya. Namun Bonge terpaksa nih menolak beasiswa tersebut dan itu dengan pertimbangannya sendiri. Keputusan Bonge menolak beasiswa dari Sandiaga Uno sempat menuai beragam komentar. Ada yang pro dan juga kontra. Tak sedikit loh dari netizen yang mengecap Bonge ogah sekolah sehingga dikarenakan itu dia menolak beasiswa tersebut. Namun kepada Rudy Salim, Bonge menceritakan kisah yang sesungguhnya. Siapa yang menyangka rupanya dia itu menyimpan cerita pilu soal keluarganya. Lebih lanjut, Bonge mengatakan sebenarnya itu Bonge emang mau sekolah, tapi yang ngeliat keluarga. Abang juga kemarin baru meninggal, gimana ya? Bonge kemudian menceritakan kondisi keluarganya yang baru ditinggalkan orang-orang tersayang. Takdir tersebut membuat Bonge menjadi satu-satunya pria dan juga kepala keluarga.
Sedangkan untuk Roy, ia menolak beasiswa yang sudah diberikan lantaran ingin fokus menjadi konten kreator untuk membantu keluarganya. Selain itu, Roy juga menduga bahwa tawaran beasiswa itu hanyalah sekadar pertanyaan, lantaran tidak diungkapkan langsung oleh Sandiaga Uno. Bukan dari Pak Sandiaganya langsung yang ngomong. Jadi dari media, ngomong katanya, gimana nanti kalau dikasih beasiswa dari Pak Sandiaga Uno? Beber dari Roy di saat bercerita kepada Insert Live di Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Juli tahun lalu. Jadi teman-teman, dikarenakan hanya menganggap sebagai pertanyaan belaka nih, Roy pun menjawab bahwa dirinya itu ingin fokus berkarir untuk membantu perekonomian keluarga. Kemudian Roy juga mengungkapkan bahwa dirinya putus sekolah di saat duduk di bangku kelas 3 SMP. Pada kala itu Roy kekurangan biaya dikarenakan orang tuanya sedang sakit. Jadi teman-teman, seperti itulah bagaimana alasan dari Bonge dan juga Roy yang menolak beasiswa dari Pak Sandiaga Uno. Tapi tetap saja ya, baik kasusnya Farel dengan Roy dan juga Bonge itu berbeda. Kalau Roy dan juga Bonge kan memang dari awal itu telah menolak ya. Tidak seperti Farel Aditya yang langsung menerima tawaran beasiswa pada kala itu. Kemudian netizen langsung membandingkan bagaimana kasusnya Farel Aditya dengan Bertrand Peto Onsu. FYI, Bertrand Peto diketahui merupakan anak asuh Ruben Onsu. Viralnya kasus Farel membuat netizen memuji Bertrand Peto Onsu karena dianggap tidak menyanyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Ruben untuk dirinya supaya dapat mengenyam pendidikan di sekolah yang terbaik. Selain itu, Bertrand yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dianggap bisa beradaptasi di sekolah dengan teman dari berbagai negara. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen menyoroti topik yang satu ini. Yang aku selalu dari Onyo adalah meskipun dia anak pelosok dan masuk sekolah elit, dia itu mau berjuang, enggak malu tanya dan juga mau menyesuaikan diri. Ngikutin Onyo dari awal bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Ternyata antar lagi mau kuliah ya nak, sukses dan juga sehat ya. Dari yang gak lancar bahasa Indonesia sampai harus sekolah yang mostly English mix Mandarin. Banyak hal yang dikejar Onyo supaya bisa beradaptasi dengan baik. Contoh anak yang benar-benar pengen sukses, pengen pinter, semangat untuk menjadi lebih baik. Adapun untuk kabar terbaru dari Bertrand Peto menyebutkan bahwa ia berencana untuk kuliah nih di luar negeri. Meskipun demikian, Ruben menyebutkan bahwa Bertrand itu masih labil memilih universitas yang ia inginkan. Kepada media saat ditemui di kawasan Mampang, Ruben langsung mengatakan, ya masih labil, entar yang dia ucapin udah kita riset, dia bilang nggak jadi lagi. Ruben sendiri telah merekomendasikan Bertrand untuk kuliah di Singapura yang dekat dengan Indonesia. Dengan begitu, ia dan Sarwenda masih bisa bolak-balik lah mengunjungi Bertrand di akhir pekan. Sedangkan untuk Sarwenda menyarankan agar Bertrand kuliah di alma maternya di Taiwan. Namun Ruben Onsu masih tidak yakin nih dengan gagasan tersebut karena menganggap Taiwan juga jauh dari Indonesia. Selain itu, Ruben Onsu juga mendapatkan rekomendasi dari saudara-saudaranya di Amsterdam, Belanda. Namun lagi-lagi Belanda dinilai sangat jauh nih dari Indonesia dan tentu akan sulit untuk sering-sering mengunjungi Bertrand Peto Onsu. Karena itulah Bertrand, Ruben maupun Sarwenda masih mempertimbangkan yang terbaik. Sementara itu, selain disibukkan dengan pendidikannya, Bertrand Peto juga diketahui berkarir menjadi penyanyi. Kepopuleran dari Bertrand dikenal di saat melantunkan lagu Titip Rindu Buat Ayah, karyanya Ebit GAD di saluran YouTube, dan juga kemudian populer di berbagai macam media sosial lainnya. Dirinya semakin terkenal nih di saat berduet dengan Judika dengan menyanyikan lagu Jikalau Kau Cinta yang sempat populer di beberapa negara Asia. Kemudian dia merilis single perdana nih dengan judul Sahabat Kecil, yang mana untuk lagu itu diciptakan oleh Charlie Van Houten. Pada pertengahan tahun 2019, Bertrand juga kembali merilis singlenya yang ke-6 yang merupakan ciptaan Bertrand sendiri nih dengan judul Malaikat Penjagaku. Tidak hanya handal bernyanyi, Bertrand juga punya bakat mumpuni loh dalam berbagai hal, mulai dari acting dan juga sebagai seorang presenter. Well, sekian aja ya untuk hari ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.